dan ancaman dari negeri-negeri tetangga semakin besar. Zhao Guangyin, yang kala itu sudah menjadi jenderal terkemuka, diperintahkan memimpin pasukan melawan invasi dari utara. Ia berangkat dengan hati berat, sebab ia tahu istana sedang terombang-ambing. Di tengah perjalanan di sebuah kota bernama Chenqiao, peristiwa bersejarah terjadi. Pada malam yang dingin ketika kabut menutupi bumi, para perwira berkumpul dalam tenda Zhao. Mereka menyalakan lentera, dan wajah mereka tampak tegang. "Jenderal Zhao," kata mereka, "negara ini butuh pemimpin sejati. Bila anak kecil itu tetap di atas tahta, kita semua akan hancur. Engkaulah yang harus menjadi kaisar." Zhao Guangyin terkejut. Ia menolak berkali-kali, tetapi para perwira sudah bulat tekad. Pagi harinya, ribuan prajurit berbaris, mengangkat jubah kuning kekaisaran, dan memakaikannya pada tubuh Zhao. Suara mereka menggema, "Hidup Kaiser Song! Hidup Taizu!" Hatinya gemetar. Ia menatap jubah itu, lalu berkata lirih, "Bukan aku yang memilih ini. Ini adalah takdir yang dipilih langit." Maka dari malam Chenqiao lahirlah dinasti Song. Maaf, penyatuan negeri. Sebagai Kaisar Taizu, Zhao Guangyin menepati janjinya. Ia tidak haus perang, melainkan mendambakan persatuan. Ia mengirim utusan ke negeri-negeri kecil di selatan, Wuyue, Southern Tang, later Shu, dan Southern Han. Banyak yang akhirnya menyerah tanpa perlawanan besar, sebab mereka tahu Kaisar Song memperlakukan musuhnya dengan penuh kehormatan. Ia berkata kepada para jenderalnya, "Negara bisa ditaklukkan dengan pedang, tetapi hanya bisa dijaga dengan hati. Jangan pernah mempermalukan penguasa yang menyerah, sebab rakyatnya akan lebih setia bila mereka dihormati." Dalam setiap kampanye, ia membiarkan kota-kota yang kalah tetap berdiri. Ia melindungi para pejabat lokal, bahkan memberi gelar kehormatan kepada raja yang menyerah. Dengan cara itu, darah yang tertumpah jauh lebih sedikit dibanding penaklukan brutal. Di dalam negeri, ia menguatkan kekuasaan pusat. Ia tahu bahaya yang datang bila jenderal memiliki pasukan pribadi. Maka dia mengeluarkan kebijakan untuk memindahkan wewenang militer dari tangan para jenderal ke istana. Tentara menjadi loyal kepada kaisar, bukan kepada panglima. Namun Zhao bukan hanya seorang ahli perang. Ia mencintai ilmu pengetahuan. Ia memperkuat sistem ujian kenegaraan, sehingga siapapun bisa menjadi pejabat berdasarkan kemampuan, bukan asal-usul. Akademi-akademi dibangun, buku-buku disalin, dan para sarjana diberi kedudukan tinggi. Dinasti Song perlahan menjadi bukan hanya kerajaan pedang, melainkan kerajaan pena. Bab Fi, kaisar di balik tirai. Walau berkuasa, Zhao Guangyin hidup sederhana. Ia sering meninggalkan kemewahan istana, memilih minum teh bersama menteri atau membaca puisi di malam tenang. Kadang ia berjalan-jalan ke desa, menyamar sebagai rakyat biasa, untuk mendengar langsung keluhan rakyatnya. Suatu hari setelah banjir melanda, ia melihat rakyat kelaparan. Tanpa menunggu laporan resmi,